Caviatur betul-betul berkelas guys. Ini layaknya Mesut Ozilnya Indonesia. Bagaimana ia memberikan umpan-umpan manja kepada striker-striker Indonesia, itu layak diapresiasi dan diacungkan jempol guys. Untuk seusia dia yang masih 18 tahun dapat memberikan umpan-umpan manja seperti itu sudah mengindikasikan bahwasanya dia punya bakat dan punya visi bermain yang cemerlang guys. Ini kita melihat Kevin De Bruyne kaki kiri gitu guys ya. Atau mungkin bisa kita bilang kayak Mesut Ozil guys. Siapa lagi kalau bukan Caviatur guys. Caviatur pemain nomor 10 Timnas U19 ini betul-betul menjadi pembeda di pertandingan tadi malam. Kalau nggak ada doi, kalau nggak ada si Caviatur ini, udahlah wassalam. Indonesia pasti akan kesulitan untuk mengalahkan Timor Leste guys. Meskipun di situ sudah ada si Jens Raven. Kenapa? Raven juga akan sulit untuk mencetak gol jika tidak ada umpan-umpan cemerlang atau umpan-umpan manja daripada si Caviatur Rizky guys. Jadi ini Caviatur Rizky masih usianya itu 18 tahun. Dia itu lahir tanggal 17 Juli 2006. Baru aja ya ulang tahun ya tanggal 17 Juli 2006 dan dia udah 18 tahun. Tingginya itu sekitar 1,72, posisinya gelandang tengah. Dan ia tempat kelahirannya di Tangerang Selatan. Dan dia masuk ke klub Borneo Muda ya. Atau bisa kita bilang Borneo Juniornya ya. Di sini kalau misalnya aku lihat dari karir tim nasional si Caviatur ini, dia itu pernah main di U16 guys. Dilansir dari Transfer Market, dia itu pernah main di U16 tahun 2022 dengan caps sebanyak 5 kali dan mencetak 3 gol. Nah, di sini dia cukup produktif ya, padahal posisi dia itu adalah gelandang tengah. Walaupun bisa juga dia ditempatkan di gelandang serang, tapi dia itu cukup produktif dengan mengoleksi 3 gol dari 5 caps. Nah, ini kan udah ngalah-ngalahin statistik daripada seorang striker gitu kan. Kemudian dia juga berkesempatan main di Indonesia U17, di Timnas U17 tahun 2022 juga, tapi beda bulan, kali ini bulan Oktober. Kemarin kalau di U16 kemarin dia bulan Juli. Dia membuat caps sebanyak 7 kali, tapi belum rezeki, belum ada cetak gol. Begitu juga dengan Timnas U19 ya, dia sudah bermain di sini baru terdata, mungkin belum diperbarui, baru sekali ya. Kemudian dia juga belum mencetak gol di sini tertera. Padahal dia tadi malam mungkin udah main 2 atau 3 kali ya. Terus dia juga sudah mencetak gol ya. Kemudian di U20. Nah, di Timnas U20 terakhir kali debut dia itu tanggal 26 Januari guys, 2024. Dia itu punya caps 3 kali dan mencetak gol 1 kali guys. Nah, ini luar biasa. Dari klubnya juga dari riwayat transfer, dia itu pertama kali di Bina Sentra FA ya, SSB mungkin ya. Baru juga masuk ke Borneo Junior, kemudian juga dipinjamkan ke Dewa United. Dan kemarin setelah di bulan Januari selesai di Dewa United, dia kembali lagi ke Borneo guys. Nah, luar biasa. Jadi ini Muhammad Caviatur Rizky, kita sangat-sangat respect dan mengapresiasi betul apa yang telah dilakukan anak muda satu ini guys. Untuk seusia dia bisa menampilkan permainan yang bisa kita bilang dialah bintangnya tadi malam. Betul-betul kita bisa melihat peran ini ya, peran yang memang sudah hilang daripada nomor punggung 10 guys. Nah, inilah peran yang vital yang ada di nomor 10. Biasanya kan nomor 10 itu identik adalah pemain yang berkarisma, pemain yang punya skill, skill tinggi dan juga leadership tinggi dan visi bermain yang baik. Dan terbukti semuanya diborong oleh Caviatur. Memang Caviatur ini bukan pemain kaki kanan tapi kaki kiri. Tapi kaki kirinya ini waduh, apalagi kita melihat umpan untuk gol kedua daripada Timnas Indonesia yang dicetak oleh Raven, yaitu umpan membelah lautan kalau kata Bung Valen bilang, itu mengisyaratkan bahwasanya visi bermain dia itu di atas rata-rata guys. Jarang sekali kita temukan anak Indonesia yang masih umur belasan tahun, ini masih 18 tahun, tapi punya visi bermain yang hebat seperti Caviatur Rizky ini guys. Maka bisa kita bilang Caviatur ini bisa menjadi aset masa depan timnas senior ke depannya guys. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat bagaimana gol-gol yang diciptakan si Caviatur. Terkhususnya gol ke-6 yang mana dia mendapatkan
bola dari Jens Raven, kemudian dia shooting itu bola dari jarak yang jauh, dari jarak luar kotak penalti. Dan bisa kita lihat tendangannya itu tendangan-tendangan yang sering dilakukan Cristiano Ronaldo, guys. Betul, tapi bedanya ini pakai kaki kiri. Melengkung, menungkik, guys ya. Dari jauh kencang bola terus menungkik. Apa itu? Nakbol, apa itu bahasa istilahnya tuh? Lupa pula aku cara ngomongnya gimana. Yang jelas itu menunjukkan bahwasanya dia tidak hanya jago untuk memberikan umpan-umpan manja, tapi dia juga berhasil, dia juga jago membuat gol yang spektakuler. Bisa kita bilang itu salah satu gol tercantik yang ada di Piala AFF U19 tahun ini, guys. Selain daripada golnya si Figo ya, yang di luar kotak penalti juga melalui kaki kiri, yang placing manjanya itu. Tapi kan kalau golnya Figo itu memang cakep, tapi kan membentur daripada badan daripada si kiper sehingga bisa masuk bola. Sedangkan ini gol Caviator itu betul-betul gol yang berkelas, guys. Tendangan powernya, akurasinya, dan kesulitan bola itu gila sulit kali, serius. Kiper manapun bakal kesulitan untuk menghadapi tendakan Caviator itu, guys. Dan Caviator total dia sudah memberikan 3 assist. Gol pertama dia assist melalui sepak pojok juga, Raven mencetak gol. Baru yang kedua juga dia assist, itu juga untuk si Raven dari sepak pojok juga, tapi membentur pemain bertahan. Kemudian dia dapat lagi di kaki si Raven. Kemudian Raven memberikan umpan-umpan yang bisa kita bilang membelah lautan, yang membelah pemain-pemain yang lain, umpan terobos, atau bisa kita bilang umpan segitiga atau terupas manja. Dan yang ketiga itu assist terakhir ketika sepak pojok juga, sehingga Kadek bisa mencatatkan namanya di papan skor. Dan terakhir dia mencetak gol. Dan 3 assist 1 gol. Bayangkan 3 assist dan 1 gol dia si Caviator lakukan, guys, atau dia berikan, dia berkontribusi sebanyak 3 assist dan 1 gol. Nah, gila nggak tuh? Gila kali, serius. Ini untuk pemain muda seperti dia tuh, ini catatan yang cukup spesial, guys. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah sosok Caviator Rizky ini sudah layak untuk dipanggil timnas senior? Komen di kolom komentar, guys. Tapi kalau menurut aku kayaknya kita mesti saksikan lagi nanti pertandingan semifinal dan final. Apakah Caviator ini betul-betul konsisten nanti di semifinal? Untung aja bisa menang, terus dia bisa di final, sehingga kita bisa melihat kemampuan sesungguhnya daripada Caviator Rizky. Apakah ia berhasil menampilkan penampilan yang cemerlang seperti tadi malam atau tidak? Karena kebetulan kita dalam satu grup yang grup tergolong mudah. Kita menang mudah ya lawan Timor Leste, Kamboja, dan Filipina. Dan bisa kita bilang ini bukanlah lawan yang cukup berat. Tapi apabila kita sudah bertemu Vietnam dan Thailand, mungkin itu bisa jadi sedikit parameter bahwasanya kita punya kemampuan, guys. Tapi kalau misalnya Australia, mungkin aku bisa bilang ini salah satu yang ada di atas, bukan di atas, selevel sama kita. Dan kita harap memang kita jumpanya sama Australia ke depannya, guys. Dan jangan sampai di semifinal nanti kita kena kartu merah lagi, guys. Pengalaman dari U16 sangat menyakitkan. Karena kita bisa aja kalau misalnya jumlah pemain sama, mungkin kita bisa ada besar kemungkinan kita menang. Dan untuk Caviator Rizky, kembali ke topik tadi, apakah dia layak untuk masuk ke timnas? Mungkin jawabannya adalah ketika kita melihat nanti Caviator main melawan tim-tim atau negara-negara yang lebih kuat daripada negara-negara 3 sebelumnya, guys. Oke? Mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan. Komen di kolom komentar, guys. Gimana pendapat kalian tentang Caviator Rizky, guys? Oke? Mungkin aja. Mana aja pimerikum. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.